Wa tuqra'ul wazifah maratan wahidatan fil yaum wa lailah. Wirid wazifah dibaca sekali sehari semalam. Wirid wazifah dibaca sekali sehari semalam. Imma sabahan wa imma masaan. Boleh pagi, boleh sore. Memilih waktu yang mana, yang penting waktu yang kiranya para ikhwan bisa berkumpul. Karena syaratnya wazifah itu jamaah. Fa in quri'at fil waqtin fa hasanun. Jika wazifah dibaca dalam 2 waktu, maka itu lebih baik. Pagi sore. Memang dalam salah satu dalam kitab Johal Ma'ani juga Syekhuna menyebutkan, beliau menganjurkan kepada para ikhwan adalah kalian membaca wirid wazifah pagi sore 2 kali. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka minimal 1 kali dalam sekali, dan itu yang wajib, yang ditetapkan adalah 1 kali. Wa takunu ihdahuma naflan wa yu'ayyinaha. Kalau baca 2 kali kata Sayyid Muhammad Al-Hafidh, salah satu dari kedua zikir itu berarti salah satunya jadi sunnah. Waliyu'ayyan, dan tidaklah seorang yang membaca 2 kali wazifah menentukan mana yang mau dijadikan zikir wajib itu yang mana, pagi atau sore. Jadi milih dia. Kalau bagi ikhwan murid yang mau membaca wazifah 2 kali, maka waktunya sama dengan lazimah, waktu pagi, waktu sore, dan dia harus menentukan mana yang mau dijadikan zikir wajib itu di mana. Kalau dia mau menjadikan zikir wajib waktu sore, maka hendaklah waktu sore itu dia harus mencari ikhwan untuk berjamaah. Kalau dia menentukan waktu pagi, maka dia harus berusaha untuk mencari ikhwan berjamaah di waktu pagi. Dia harus tentukan mana yang wajib. Karena kalau yang tujuannya supaya dia bisa memfokuskan yang wajib itu. Karena kalau yang sunnah kan tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang wajibnya kan 1 kali saja. Wa ahsanul awqat bi qiraatiha bainal maghrib wal isya. Dan waktu yang paling baik membaca wazifah itu adalah antara maghrib dan isya. Setelah maghrib itu waktu yang paling baik itu, antara maghrib dan isya. Dan inilah kata yang disebutkan oleh dalam kitab Al-Futur Rabbani itu, di akhir hayat guru kita Syekh Ahmad Tijani, beliau berzikir wazifah di malam hari setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Itu di akhir hayat. Ini yang diamalkan Syekh Ahmad Tijani di akhir hayatnya. Walaupun awal-awalnya beliau seringnya wazifah itu di sore hari habis asar, itu seringnya. Habis asar beliau baca wazifah. Tetapi di akhir hayatnya beliau merubah. Beliau itu yang disebutkan dalam kitab Al-Fathul Rabbani. Beliau malah menekuni zikir wazifah habis maghrib, antara maghrib dan isya. Oleh karena itu beliau Sayyid Muhammad Al-Hafidh di sini mengatakan waktu yang paling afdal itu adalah antara maghrib dan isya, karena memang di akhir hayat Syekh Ahmad Tijani beliau melakukan itu. Di samping wiridnya di malam hari, fadilahnya tadi, fadilah yang berlipat ganda, dan juga ini juga yang dilakukan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa man tabi'aha wa man rattabaha masa'an fa hukmuha kawirdil masa'. Tastarik mahu fi waqtil ikhtiyar wa daru'ah. Barang siapa mengatur wirid wazifah, menjadikannya 2 tadi, baca sore juga, maka hukumnya seperti wirid lazimah sore juga, waktunya. Tastarik mahu fi waqtil ikhtiyar wa daru'ah. Waktunya sama, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat juga. Wirid sore kan waktu ikhtiarnya mulai habis asar sampai isya. Waktu darurat habis isya sampai sebelum subuh. Begitu juga dengan wazifah. Kalau mau dibuat 2 kali, ada waktu darurat dan waktu ikhtiar. Wa kadzalika fi wirdis sabah liman rataba. Begitu juga wirid wazifah pagi bagi yang mau membaca 2 kali, ada waktu ikhtiar dan waktu darurat. Wa qala sahibul Futuhat Ar-Rabbaniyah rahimahullah, penulis kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah, beliau menukil makalah dari kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah ini yang ditulis oleh Syekh Ahmad At-Tijani As-Singgiti, itu yang kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah. Di situ beliau mengatakan innaha la tashtarik ma'a wirdis sabah illa fil waqtil mukhtar fatakunu qada'an ba'dahu. Wirid wazifah itu tidak menyertai pada
ma'a wirid sabah, bersama wirid lazimah pagi, kecuali pada waktu yang mukhtar, waktu yang dipilih. Fatakuna, setelah waktu mukhtar berarti jadi qadha. Jadi kalau mau jadikan wazifah menurut yang di Futuhat Rabbaniyah ini ya. Jadi wirid wazifah kalau mau jadikan 2 kali, jadi waktunya sama seperti lazimah, tetapi sampai waktu mukhtar saja. Berarti sampai sebelum zuhur. Kalau umpamanya diundur sampai, berarti jadi qadha jadinya. Sudah keluar dari waktunya itu. Nah, tidak ada waktu. Jadi menurut Syekh Ahmad Tijani Asy-Shinqiti ini tidak ada waktu daruri untuk wazifah. Kalau dibaca dua kali, jadi adanya waktu mukhtar saja. Ini zikir wazifah ya. Adapun keutamaannya ya, nah, sebelumnya sudah saya sampaikan. Di antaranya dalam Syekh Ahmad Tijani juga pernah mengatakan, "Lau alimtum ma fil wazifa minal fadl, la ataitumuha walau habwan." Seandainya kalian tahu keutamaan yang ada dalam wazifah jamaah, keutamaan yang ada dalam wazifah jamaah dan asrarnya, niscaya kalian akan mendatanginya meskipun merangkak. Saking keutamaan wazifah jamaah itu ya. Jamaah kalian akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak fadilahnya. Bahkan Syekh Ali Harazim juga dalam sebuah makalahnya beliau menyebutkan bahwa sirnya wirid lazimah itu tidak akan bisa diperoleh oleh seorang murid Tijani kecuali jika dia menekuni wazifah jamaah. Kalau tidak menekuni wazifah jamaah, tidak akan dapat sir wirid lazimah, itu tidak akan dapat. Jadi inti dari thariqah Tijaniyah kan wiridnya wirid lazimah itu. Asrarnya itu tidak akan diperoleh kecuali kalau seorang Tijani itu melakukan wazifah dengan jamaah, dengan jamaah. Tapi kalau tidak dengan jamaah sendirian tanpa ada uzur, maka dia tidak akan dapat asra. Walaupun sebagian masyayikh mengatakan tetap sah wiridnya meskipun dia tidak berjamaah, tetapi dia telah melanggar perintah Rasulullah dan melanggar perintah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sehingga walaupun sah tapi tidak akan dapat fadilah apapun. Tidak akan dapat fadilah apapun. Syekh Al-Hasan Al-Baqili dalam kitabnya Iram mengatakan bahwasanya seorang Tijani yang membaca wirid wazifah sendiri karena uzur, itu hanya dapat fadilah 1 saja. 1 keutamaannya, pahalanya. Berarti kalau tidak karena uzur, tidak dapat apa-apa. Walaupun kewajibannya gugur, tapi tidak dapat apa-apa. Nah, kalau berjamaah, meskipun 2 orang, minimal 2 orang, maka setiap orang itu dapat 250. Nah, sebelumnya sudah saya kupas masalah keutamaan wazifah. 250 pahalanya itu. Kalau 2 orang, kalau tambah 1 jadi 3 orang, masing-masing dapat 500. 500 pahala. Nah, itu. Kalau sampai 12 orang, itu masing-masing dapat 12.000. 12.000 kali wazifah. Nilainya itu 12.000 kali wazifah. Kalau bertambah 1 orang jadi 13, masing-masing dapat 24.000 wazifah. Dan terus keutamaan dan dilipat gandakan terus. Itu baru untuk bacaan ikhwan, belum lagi bacaan malaikat yang mengiringinya. Karena di antara keutamaan ikhwan Tijani, setiap orang itu dianugerahkan 70.000 malaikat yang berzikir bersamanya. Setiap kali berzikir itu ada 70.000 malaikat yang mengikuti ikhwan Tijani berzikir bareng bersama. Dan pahalanya untuk orang itu, untuk orang dewasa, luar biasa itu. Nah, itu di antara, itu disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustafid, ada itu. Fadilah 12 keutamaan bagi murid Tijani di situ. Ini sekedar untuk motivasi kita, memberikan semangat kita dalam berzikir. Dikit lagi, wal masbuk yaf'al fil wazifah kama yaf'alu fis salati in adraka jama'atan yaqra'una. Ini yang banyak diabaikan, dilalaikan kebanyakan ikhwan ini.
masalah masbuk dalam wazifah ini. Ya, ini dibahas oleh beliau. Wal masbuk, ikhwan yang masbuk itu datang terlambat. Orang sudah mulai dia baru datang. Nah, yaf'al fil wazifah, melakukan ketika wazifah terlambat dia masbuk, kama yaf'al fil shalah, sebagaimana dia lakukan ketika sholat. Kalau seorang terlambat sholat, terlambat 1 rakaat, otomatis harus nambah 1 rakaat. Kan tidak boleh dia ngikut salam sama imam. Tidak sah sholatnya, harus ngulang lagi dia. Nah, begitu juga orang yang masbuk dalam wazifah. Ketika masbuk, jamaah sudah baca salat Fatih. Sudah baca 25 kali. Berarti kan dia baru ngikut 25 kali. Setelah selesai jamaah, tidak boleh dia langsung ikut berdoa bersama imam. Kalau dia ikut selesai juga berarti tidak sah wazifahnya tadi. Dia harus membaca ulang. Yang tertinggal tadi apa? Istighfar 30 kali tertinggal. Kemudian sama salat Fatih 25 kali. Setelah itu baru dia doa sendiri. Nah, itu ya. Jadi sama dia lakukan seperti ketika sholat. In adraka jama'atan yaqra'u, jika dia memenangi jamaah sedang baca wazifah, dia terlambat, tapi masih ada, masih ada. Artinya annahu yabda'u ma'hum fi ma'hum fi. Artinya dia memulai ketika datang jamaah sudah mulai, maka dia memulai bersama jamaah, para jamaah mereka, menurut apa yang mereka sedang baca itu apa, dia langsung masuk ikuti itu. Jangan mulai masuk datang baca sendiri. Astagfirullahaladzim, orang baca lain dia lain juga ngikut baca sendiri. Tapi ngikut langsung masuk yang dibaca jamaah itu apa, dia langsung ikuti. Nah, itu maksudnya ya. Fa idza tammamu atta bima fatahu murattaban bila fasl. Kalau mereka jamaah sudah selesai, maka dia mengqadha tadi yang sudah terlewat tadi apa? Umpamanya istighfar 30 kali belum dibaca, maka dia baca dari awal. Dari awal. Wala tuhsabul marratul lati wajadahum yaqra'una in adrakahum fi asnaiha. Dan tidak dihitung bacaan sekali yang dia dapatkan ketika mereka jamaah sedang baca, jika dia mendapatkannya di tengah-tengah baca. Umpamanya tadi jamaah sedang membaca salat Fatih, udah di tengah-tengah. Nasiril haq bil haq, dia datang masuk langsung ikuti nasiril haq bil haq wal hadi. Berarti kan dapat setengah salat Fatih ini. Itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Nah, dihitung setelahnya baru dihitung itu. Kalau dapat setengah aja dah itu. Wala yabtadi bil isti'adzah walal basmalah walal Fatihah wala salatul Fatih. Nah, ketika dia masuk datang, tidak boleh dia memulai dengan isti'adzah dulu, basmalah dulu, Fatihah dulu, salat Fatihah, tidak boleh langsung ngikuti apa yang dibaca itu. Nah, tidak boleh mulai itu. Cuma niat saja. Duduk, dia niat, langsung ikuti yang dibaca. Nah, ini ada khilaf sedikit di antara masyayikh di sini. Kalau dalam kitab Qiraah itu malah dianjurkan oleh Syekh Al-Hasan Al-Baqili, beliau malah menganjurkan ketika datang niat, habis niat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru ngikuti apa yang dibaca oleh jamaah. Tetapi kalau Sayyid Muhammad Al-Hafidh malah tidak menganjurkan bismillah, tidak menganjurkan isti'adzah. Niat langsung baca. Nah, setelah boleh memilih, ada rujukan semua, memilih yang ini, yang ketika niat langsung ikut, Nah, karena memang itu sunnah saja itu. Isti'adzah dan basmalah kan sunnah, tidak diharuskan, bukan rukun. Nah, jadi kita baca niat aja langsung masuk. Li'annaha umurun masahabah. Kenapa kok tidak dianjurkan baca isti'adzah, basmalah, Fatihah dan salat Fatih? Karena itu termasuk hal yang dianjurkan, bukan wajib, bukan rukun. Umur liman hadara istiftahul wazifah, bagi orang yang menghadiri pembukaan wazifah. Bagi orang yang hadir dari awal kan baca auzubillah dulu, baca bismillah, baca apa? Fatihah. Itu untuk orang yang hadir dari awal. Walaysat min arkannya, dan bukan rukunnya wazifah. Jadi ketika jadi masbuk tidak perlu dibaca, langsung niat, langsung masuk. Wala yaqra' ma fatahu wa hum yaqra'una lima fihi min at-tashwish, dan dia tidak boleh membaca zikir yang tertinggal ketika para jamaah lagi sedang membaca. Jadi dia ikuti yang dibaca jamaah, jangan baca sendiri, baca istighfar dulu kalau udah tertinggal. Nah, jadi ikuti bacaan jamaah, nanti setelah selesai baru dia membaca sendiri, mengulangi. Nah, juga diantara adab
adab dalam membaca zikir. Zikir Tijaniyah, terutama wazifah itu, hendaklah seorang yang berzikir itu tenang, diam, tidak bergerak sama sekali. Meskipun hanya menggoyang-goyangkan kepala begini. Itu yang disebutkan dalam kitab Syekh Al-Hasan Al-Baqili menyebutkan dalam kitab Ilahnya, hendaklah seorang membaca tidak baca cepat dan juga tidak pelan. Khairul umur awsatuha katanya. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Jadi jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu pelan juga kata. Kemudian jangan bergerak-gerak meskipun hanya menggoyangkan kepala. Di antara sebabnya kata beliau, orang yang berzikir bergerak itu ashabul ahwal. Orang yang dikuasai oleh keadaan. Nah, sementara para ashab Tijani ini bukan ashabul ahwal, mereka ashabul maqamat. Karena mereka itu menduduki kedudukan martabatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Di antara adabnya ketika menduduki martabat itu adalah tidak bergerak dalam zikirnya. Jadi Syekh Ahmad Tijani, beliau makamnya bidayatu Syekh Tijani nihayatul aqtab. Permulaan Syekh Ahmad Tijani itu adalah puncak dari makamnya para aqtab. Para murid Tijani yang beat, secara dengan beat yang sahih, maka itu akan mewarisi makam beliau dari awal ini. Itu diantara sebabnya kata Syekh Hasan Al-Baqili ketika wirid itu jangan bergerak karena dia ashabul maqamit, mereka menguasai keadaan. Jadi tidak terpengaruh dengan irama zikir itu. Nah, jadi tetap tidak terpengaruh oleh irama zikir. Nah, jadi mereka bisa menguasai keadaan. Kalau ashabul ahwal tidak bisa dikuasai oleh keadaan, terpengaruh. Jadi kadang-kadang sampai tasbihnya pukul-pukulkan karena saking itu nikmat, istilahnya kelezatan sendiri. Karena tidak bisa menguasai diri sehingga itu. Ana pernah dengan Abuya Syekh Soleh pernah bercerita tentang Syekh Ali. Kan beliau kan dekat sama Syekh Ali sejak kecil. Beliau menceritakan itu ketika itu ana bersama salah seorang cucu Syekh Ahmad Tijani, Syed Abdullah Hamid, ketika di rumah beliau. Abuya bercerita, Syekh Ali itu kalau berzikir tidak bergerak sama sekali, seperti orang tidak berzikir. Diam tuh gini. Seperti orang tidak berzikir. Kata Abuya. Apa komentarnya Syed Abdul Hamid? Itulah sebenarnya zikirnya seorang Tijani. Seorang Tijani berzikirnya tidak bergerak, seperti itu. Nah itu Abuya, Syekh Ali itu kalau berzikir sudah seperti orang tak berzikir itu, diam. Apa ini mulutnya aja yang bergerak sama tasbihnya, badannya tidak bergerak sama sekali. Kata Abuya menceritakan zikirnya Syekh Ali kepada Syed Abdul Hamid. Jadi memang itu harus dilatih bagi kita ketika berzikir itu tidak usah goyang-goyang, tidak usah gerak-gerak. Pelan-pelan. Kalau orang sudah biasa bergerak kan maka mengikuti irama zikirnya itu. Syekh Syekh Sahibul Buyah, beliau Syed Muhammad Al-Arabi As-Sa'i, beliau juga ditanya oleh salah seorang muridnya Syed Al-Amin Balamino. Kata muridnya ini, ya Syekh, saya melihat beberapa ikhwan ketika zikir wazifah itu menggoyang-goyangkan kepalanya sehingga menghilangkan kekhusyuan kehuduran. Bagaimana menurut antum ini? Apa enggak apa-apa seperti itu? Kata muridnya ini. Beliau jawabnya apa? Yang saya lihat dari muridnya para Syekh Tijani, karena beliau Syekh Muhammad Arabi termasuk orang yang memenangi para murid Syekh Tijani langsung. Memenang banyak beliau, ratusan orang yang mengambil tarekat dari Syekh Ahmad Tijani yang beliau menangi. Yang saya dapatkan dari para murid ashab Syekh Tijani, tidak ada satupun mereka yang ketika wazifah zikir itu gerak-gerak. Tidak ada satupun mereka yang bergerak. Bahkan mereka ketika wazifah itu zikir sudah seperti di kepalanya ada burung begitu, tidak gerak sama sekali, memejamkan mata dan tidak tahu siapa yang datang ketika itu yang terlambat kecuali setelah berzikir. Tidak tahu kecuali setelah berzikir itu baru melihat. Seperti itu katanya. Karena mereka ketika berzikir itu seakan-akan berada di hadapan Rasulullah, seperti sahabat. Sahabat ketika berada di hadapan Rasulullah, mereka tidak bergerak sama sekali, seperti ada burungnya di kepalanya, tidak bergerak sama sekali itu. Itu saking wibawa, haibahnya.
Nah, kita juga seorang Tijani kan seperti itu kan, kita yakini Rasulullah adil. Nah, sekarang kita ada Rasulullah, ada Syekh Tijani itu. Bagaimana? Apakah sopan kiranya kalau sambil gerak-gerak di hadapannya ada Syekh Tijani? Kan kurang pantas kayaknya, kurang sopan. Nah, itu kata beliau itu diantara ketika ditanya tentang masalah itu. Jadi tidak bergerak sama sekali berzikirnya. Ada untuk adab zikir itu memang ada yang menganjurkan untuk merem, ada pula juga yang tidak apa-apa, boleh tidak merem. Kalau Syekh Ahmad Sukairut dalam makalahnya ketika wazifah itu malah menganjurkan untuk melek, untuk melihat wajah-wajah para ikhwan ini, biar anwar-anwarnya itu ditransfer gitu. Kata beliau, Tapi menurut Syekh Umar Al-Futi dalam kitab Ar-Rimah malah dianjurkan untuk supaya merem. Karena ketika merem itu mata, hati, basirah itu terbuka sehingga lebih bisa konsentrasi. Itu kata beliau dalam kitab Ar-Rimah disebutkan seperti itu. Ketika zikir dianjurkan merem supaya lebih bisa konsentrasi. Nah, karena ketika mata tertutup, mata, hati, basirah terbuka. Bisa merenungkan makna zikir dan bisa lebih fokus konsentrasi, itu kata beliau. Tetapi kalau seandainya merem langsung bablas, lebih baik jangan merem. Merem langsung bablas tidur mamanya, ini bahayanya seperti itu. Bagi orang yang kalau merem itu bablas, lebih baik dia melek saja. Tapi kalau umpamanya merem dia tidak akan fokus, lebih fokus. Lebih baik dia merem itu itu. Nah, itu diantara sedikit adab zikir. Para asatidz, para ikhwan, insyaallah mudah-mudahan kajian kita sore ini bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi pada ahad yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ahad sore yang akan datang. Mari sebelum kita mengakhiri majelis kita ini, kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihil mawlid wal khatimi ma sabaq. Nasul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril muqtadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaddalan wa tabaddal ma'thuma wa la taj'al fina wa la ma'ana shay'in marhum. Allahumma fi kulli shay'in minna su'alahu wa matlubahu fid darin dunya wa daril akhirah. 'allamana Allah wa yu'allimuna al-mutaqallab. 'allamana Allah wa yu'allimuna al-mutaqallab. 'allamana Allah wa yu'allimuna al-mutaqallab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.